Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang bagaimana kita menghafal surah Ar-Rahman. Ya, sesuai dengan judul dari video yang nomor 1, 2, 3, dan ini adalah video yang keempat. Yakni menghafal surah Ar-Rahman semudah menghafal Qulhu. Ya. Ini langsung saja saya akan share screen ya. Nah, sahabat sekalian, judulnya masih sama dengan video yang sejak pertama, karena ini memang video yang keempat ya. Ngafal Ar-Rahman semudah Qulhu. Ya, cepat hafal Quran surah Ar-Rahman dengan teknik kombinasi pemetaan otak dan kecerdasan ganda, ya. Mind mapping and multiple intelligences. Nah, silakan sahabat yang belum mengikuti video 1 sampai 3 cari di YouTube channel Dr. Sagiran Official ya, agar bisa memahami sejak awal bagaimana bahwa menghafal itu mudah, semua orang itu cerdas, dan kita semua bisa menguasai sampai mungkin hafalan surah Ar-Rahman dan insya Allah nanti surah-surah yang lain. Baik, ini adalah video keempat dari 4 seri, jadi ini seri terakhir. Slide ini sudah tayang di video ketiga, yakni bahwa di otak kita bisa memetakan pembagian kelompok ayat dari surah Ar-Rahman yang ada 78 ayat, itu bisa dibagi menjadi 10 kelompok ayat. Sekaligus ini mengoreksi video yang lalu karena slide-nya tertulis 87, padahal yang betul adalah 78. Ya, jadi ayat 1 sampai 8, 9 sampai 13, 14, 20, 21, 28, terus 29, 35, 37, 45, 46, 53, 54, 61, 62, 69, 70, 78. Nah, ini mind mappingnya seperti ini. Tetapi menghafalkan angka-angka ini juga tidak mudah. Ya, ini hanya sekedar menjadi contoh. Ya, ada orang yang dengan mudah hafal angka ini, tapi bagi yang lain mungkin akan kesulitan. Yang jelas 10 bagian dari surah Ar-Rahman ini memudahkan kita untuk membagi-baginya ketika kita menghafal, dan terutama lagi ketika kita mau pakai untuk bacaan sholat setelah surah Al-Fatihah. Nah, sahabat sekalian, langsung saja ini kita buka Quran. Ya, kalau perlu sahabat sekalian juga bukanya pakai 2 mushaf ya, pakai 2 mushaf Quran. Nah, jadi pakai 2 mushaf ini maksudnya yang satu, yang sebelah kanan itu dibuka halaman 531, kemudian yang sebelah ya 531, 532, kemudian yang sebelah kiri, sisi kiri Quran yang sebelah kiri dibuka 533, 534. Nah, sahabat sekalian, jadi dengan membuka 2 ini kita langsung seakan-akan di dalam otak itu kita langsung fotokopi jebret ya. Oh, surah Ar-Rahman itu ya cuma dua muka ini gitu ya. Ya, 531, 532, 533, 534. Nah, tadi sudah dibuat 10 kelompok ayat yang bisa untuk bacaan, berarti bisa untuk 5 kali sholat. Nah, ini pembagiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, inilah seperti yang tadi digambar pada slide yang pertama. Nah, sahabat sekalian, mudah-mudahan ini sudah ayat yang video yang keempat
ayat yang terulang sebanyak 13 kali ini, saya berharap sahabat sekalian sudah hafal. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakin dah saya sudah hafal. Ya, ayat yang pertama kali munculnya di angka 13 ini diulang 31 kali. Ya. Nah, di video ini saya betul-betul mengajak sahabat sekalian sudah betul-betul kepengen menghafal keseluruhannya. Maka ayo berusaha menghafal ayat 1 sampai 13 biar udah terus ketemu ayat ini gitu. Nah, kalau ketemu ayat ini berarti 31 ayat itu sudah hafal karena sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, sehingga kita tinggal kemudian mempelajari ayat-ayat yang menjadi sela-selanya karena ini saling terus berselang ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban terus ayat terus lagi fabi ayyi terus begitu. Nah, ini contohnya. Ketika sudah ketemu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kemudian ayat ke-14 dan 15 ini contohnya nanti di halaman 531 tadi ya, yakni khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu ya. Jadi seperti itu insya Allah mudah. Dan berikutnya juga ya, nanti ketemu ayat lagi dan lagi. Nah, memberi warna-warni begini juga saya berharap sahabat sekalian menjadi mudah kemudian mengingatnya. Jadi cara-cara memperkuat hafalan itu ya menerapkan ilmu tentang multiple intelligences, jadi kecerdasan ganda, yakni dengan asosiasi bunyi atau bentuk, memahami makna, menancapkan lafalnya, ya. Kemudian di mana posisi ayat, di mana atau berapa nomor ayat dan lain-lain itu terus diperhatikan. Kemudian cara yang lain adalah kita ngajar, ya. Kita ajari, ya siapalah anaknya, saudaranya, tetangganya, temannya, masya Allah. Syukur dipanggil, nak sini, ayo coba Ar-Rahman. Ini seberapalah yang apa? Kita dengar. Itu juga menancapkan hafalan. Nah, kemudian bisa juga membuat yang namanya personal encoding. Maksudnya adalah tanda-tanda yang secara pribadi itu disenangi dan khas gitu. Bisa bunyinya, bisa simbolnya, bisa gerakannya, atau bahasa zaman saya kecil itu namanya jembatan keledai ya. Artinya cara-cara kita menghafal dengan membuat istilah-istilah tertentu. Tapi yang paling tidak boleh ditinggal adalah ya mengulang itu sendiri, mengulang dan mengulang. Itulah yang disebut murojaah, yakni mengulang kembali hafalannya. Terutama di dalam sholat. Apalagi sholat malam. Oh, itu bisa menjadi saat-saat yang paling nikmat ya membaca Al-Quran, membaca atau mengulang hafalan kita. Ya, bahkan saya awal-awal dulu kelompok ayat yang tadi kita bicarakan itu ditukar pasangan. Misalnya kelompok 1 dipasangkan dengan kelompok 6 gitu. Kelompok 2 dipasangkan dengan kelompok 5. Enggak apa-apa. Jadi dalam rangka kita memperkuat hafalan. Atau suatu kali kita membaca langsung 1 halaman, kita bagi 2 tengah-tengah, bisa. Wong sebetulnya sambil baca juga bisa. Pokoknya terus dilakukan sampai hafalan betul-betul kuat ya, dimutqin. Nah, sahabat sekalian, ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh kelompok 5 dan kelompok 6 ya.
kelompok 5 dan kelompok 6. Ini kita hanya menghafal 4 ayat saja, 4 dan 4. Nanti kita sudah hafal 16 ayat. Ya. Dan ini saya punya contoh jembatan keledai. Nah, ini saya hampir setiap baca hari ini masih pakai jembatan keledai ini. Yakni fafayu ha ya. Terus ya saya yuk. Jadi ini adalah tanda bahwa fafayu ha ya saya yuk. Ya, jadi dimulai dari kelompok 5-nya ini adalah yas'aluhu ma fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Nah, kemudian jedanya babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian sanya di sini adalah sanafruhu lakum ayyuhas saqalan. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian nyanyi panjang karena memang ayatnya panjang. Mungkin ini paling panjang. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya, terus jedanya fabi ayyi ana rabbikuma tukadziban yursalu 'alaikum asywadum min nari wa nuhasun fala tanbasiran fabi ayyi ana rabbikuma tukadziban. Gitu. Terus fafayuha. Fa-nya yang pertama faidza syaqqatis sama fa kanat wardatan kaddihan. Jeda fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insun wa la jan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yuraful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر إن شاء الله ya sayayur fafayuha. Ya silakan, ini mau ditiru juga boleh, sahabat sekalian mau bikin sendiri juga boleh. Yang jelas ini sangat membantu. Ini jembatan keledai. Ya. Kemudian ini contoh berikutnya. Ini bentuknya hampir sama. Coba perhatikan. Ini kelompok 7 dan kelompok 9 tapi ya. Jadi ini loncat. Tapi ini sama, hampir sama. Lihat. Di sini wa awalnya, kemudian ekornya janatan. Sama. Wa kemudian janatan. Sini waliman khafa maqama rabbih jannatan, di sini wa min dunihima jannatan. Kemudian ini hampir sama, hanya 2 kata. Zawata afnan, di sini mudhammatan, begitu. Terus di sini fihima ainani. Di sini fihima ainani sama. Cuman ekornya tajrian, yang sini nadokhotan. Nah, dan bawahnya masih sama berikutnya. Fihima ini fakihatin karena pakai min. Di situ fakihatun tanpa min kulli. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Maaf ini kurang A ya. Zaujan. Di sini fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Masya Allah. Ya, mirip bentuknya, jadi dihafalkan bareng itu insya Allah cepat. Oke, dan ini dipakai sholat juga cepat. Ya. Berikutnya teman-teman, untuk segera kita menguasai seluruh ayat, atau ketika nanti kita murojaah itu gampang, ya ini caranya ini, masing-masing ayat itu dihafalkan. Lihat ini kan tepinya Quran, yang Quran hafalan, ini kan ada satu kata pertama dari tiap ayat. Jadi ini ditutupi, kemudian coba dengan bantuan satu kata pertama ini di awalnya ini
lanjutannya lancar nggak? Kalau udah lancar berarti aman dah. Kita segera mungkin aman. Ya, ini juga di sini. Jadi misalnya ini ditutup, ya ini ditutup, kemudian kita cuman dikasih satu kata awalnya, kita bisa melanjutkan. Terutama ayat-ayat yang panjang ya. Misalnya ada fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum walajan. Misalnya gitu. Atau yang tadi, yang muttaqiina tadi misalnya. Ya, jadi hafalkan tiap ayat harus ketika disebut awalnya itu lanjutannya cepat. Awalnya Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram gitu. Nah, sahabat sekalian, karena ini video terakhir dari 4 video, maka ini ya, coba 1 rakaat pas sholat malam ini dibaca 1 halaman penuh. Ya, tidak dari awal sih, tapi dari ayat 1 Ar-Rahman sampai ayat 16 ini dibaca untuk 1 rakaat. Berarti ini gabungan dari kelompok 1, 2, 3, kemudian ini 4. Ya. Nah, di rakaat kedua itu nanti dibaca sampai ayat 28. Ya. 28. Ayo baca untuk rakaat keduanya. Oh, Masya Allah. Ya, kalau kita udah berhasil ini sahabat sekalian, berikutnya insya Allah mudah. Ya, karena ini yang istilahnya gundukan paling besarnya itu ini. Tapi insya Allah dengan membaca juga nggak apa-apa kok, mushafnya dibuka di depan kita waktu sholat malam, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa dibuka. Oke, nah kalau ini sudah, maka sholat berikutnya kalau sholat malam ya tinggal ambil yang belum dipakai, pasangan 5 dan 6, 7 dan 8, 9 dan 10. Nah, jadi kalau ditulis ya dalam mushaf kira-kira seperti ini. Sholat 1 ya, kemudian sholat 2 itu ini, sholat 3, terus sholat 4. Nah, alhamdulillah sahabat sekalian, dengan kita menghafal Ar-Rahman, saya pengalaman pribadi saya, sholat malam yang 8 rakaat, 4 salam itu menjadi ringan rasanya. Karena kita terpacu. Makanya saya di sini saya tulis, kita mau setor nih ke Allah nih, hafalan kita, Masya Allah ya. Kita mau setor ke Allah hafalannya. Jadi rasanya ringan. Ya, sholat 1 baca ini ya sampai ayat 28. Nah ini 16, kemudian 17, 28. Ini sholat 2, sholat 3, sholat 4. Insya Allah. Nah, sahabat sekalian, inilah hal yang kepingin saya tekankan, yakni bahwa kita itu sebetulnya bisa ya memanfaatkan tadi ilmu yang namanya multiple intelligence, terutama orang-orang yang teman-teman yang suka dengan yang namanya angka. Ya, jadi gini, ini saya yang ngasih aja sih, silahkan dipakai, enggak juga enggak apa-apa. Maksudnya gini, angka ini bisa jadi pengunci ingkatan, ya, anchoring, ya, encoding, pemantik. Nah, contohnya begini tadi, ayat ke-13 diulang 31. Ya, 1331. Ini kan ada yang khas gitu. Ayat ke-13 diulang 31. Nah, di mana itu? Ya di halaman yang paling awal 2 kali, kemudian halaman berikutnya 11 kali, berikutnya 13 kali, dan halaman terakhirnya 5 kali. Ya, genaplah 31 kali. Kemudian setiap
ayat fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban itu dipisahkan oleh satu ayat. Tapi kadang ada dua ayat. Ya, ini ada di 4 tempat. Nah, nanti silahkan dicari temukan. Nah, gitu ya. Terus teman-teman, di surah Ar-Rahman ada sekali awalnya dengan fiha. Ya, lanjutannya fiha fakihatun wa nakhlu dzatul akmam. Nah, itu di bagian pertama, ya halaman pertama. Kemudian ada fihima itu 4 kali. Ya, nanti temukan 4 kali. Tadi di apa? Bagian yang bentuknya mirip tadi. Ya. Fihima ainani tajriyan. Ya. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Kemudian yang kedua, fihima ainani nadhafatan fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Ya, Masya Allah. Kemudian muttaqiina itu ada 2 kali. Maaf, fihinna dulu ya. Fihinna 2 kali. Ya. Fihinna qasiratut tarfi dan seterusnya. Kemudian fihinna khairatun hisan. Ini di bagian yang terakhir. Masya Allah. Terus muttaqiina itu 2 kali. Muttaqiina ala furushim batainuha itu yang awal, yang panjang. Tapi yang bagian terakhir ada muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisana, misalnya gitu. Ya. Nah, saya punya teman ada yang putranya diberi nama ya abqari. Oh, ternyata dari ayat ini. Bagus. Ini bisa untuk memantik hafalan kita. Kemudian ada lam yatumis hunna. Ini muncul 3 kali. Nah, cari nanti di mana. Lam yatumis hunna. Insu yang pertama walajan. Tapi yang 2 kalinya lam yatumis hunna insu qablahum walajan itu 2 kali. Kemudian mizan itu muncul 3 kali di bagian pertama. Nah, ya. Jadi kita ketemu mizan. Oh, 3 kali. Jadi bisa untuk memantik ingatan. Mizan 3 kali. Ya, nah? Bersama rafa'aha wa wada'al mizan. La tataghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sudah 3 kali, terus ganti gitu. Ya. Kemudian jalali wal ikram itu 2 kali munculnya. Ya, di rakaat kedua, salat pertama, ayat terakhir atau sebelum terakhir dah. Ya. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang pertama pakai dzul, tapi yang terakhir itu di ayat yang paling akhir, betul-betul. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Masya Allah. Ya, sahabat sekalian, demikian. Kemudian ini tabel ini, Masya Allah, ini mungkin menjadi sesuatu yang khas juga. Jadi rupa-rupanya saya membuat pembagian itu dasarnya itu angka 4. Yakni di sholat kedua, ketiga, dan keempat itu masing-masing rakaat itu akan membaca fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu 4 kali. 4 kali. Tentu berikut dengan selanya, yakni ayat-ayat yang menyelahinya, di sela-selanya. Ya, ini yang pertama mulainya kan tadi yang yas'aluhu ma fis samawati wal ardi kullu yaumin huwa fi sya'an. Ini ayat 29. Ya, ini sholat pertama. Terus ini sholat yang sholat kedua ya, rakaat pertama. Terus sholat ketiganya mulainya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Terus sholat yang keempatnya mulainya wa min dunihima jannatan. Masya Allah sahabat sekalian, 4. Jadi tadi saya bilang kalau sholat pertama itu sudah dikuasai, yakni membaca di halaman pertama 1 sampai 16, kemudian 17 sampai 28. Kalau sholat 1 itu sudah terkuasai. Yang berikutnya mudah karena 4 kali tiap rakaat itu 4 kali baca fabi ayyi ala rabbikum tukadziban.
Yuk praktekkan yuk. Bismillah. Cepat insya Allah bisa. Nah, jadi sahabat sekalian, ayo menghafal itu mudah, sehat, dan anti pikun. Masya Allah ya. Siapa yang tidak pengen ya sengsara jadi orang pikun itu? Ya, naudzubillah, makanya kita pun berdoa. Ya, berdoanya Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, lindungi aku berlindung kepadamu dari terjatuhnya aku ke dalam usia pikun. Nah, tapi menghafal Quran ini salah satunya karena meningkatkan kecerdasan baik akademik, emosional, spiritual. Nah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya, wa rahmatul lil mu'minin. Nah, jadi obatnya adalah Quran. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Allah itu nurunkan penyakit tapi juga nurunkan obatnya. Penyakit pikun obatnya ngafal Quran, Masya Allah. Ya, obat yang mujarab. Nah, pengalaman yang kami rasakan dengan menghafal ini kita dapat bonus 3 in 1. Apa itu? Satu, bacaannya jadi diperbaiki. Makhraj, tajwid lumayan. Langgamnya kita jadi indah karena kita bisa menirukan langgam yang kita sukai. Ya. Terus meresapi maknanya mendalam. Jadi pembagian saya yang 4-4-4 terutama itu udah berdasarkan artinya. Jadi kalau nanti silahkan sahabat sekalian baca artinya itu pas banget ya Allah, Masya Allah. Ya. Nah, ini ada beberapa quote yang ini menjadi spirit kita ketika menghafal Quran. Ini karangan saya sendiri ya. Saya bilang senandung yang paling indah adalah murojaah, ya, mengulang hafalan. Ya. Kalau kita pas ngantri itu, apalagi ngantrinya panjang, biasanya kan sebel. No, jangan sebel. Di antrian bersama Quran, menunggu itu paling syahdu. Karena ya, sambil ingat-ingat, ya, kalau baca, ya, bisa sambil baca. Terus juga di lampu merah kadang, waduh kok merah lagi misalnya buru-buru. No, nggak perlu gundah. Karena kita bisa tilawah. Masya Allah. Jadi hidup ini menjadi indah bersama Quran, gitu ya. Terus begini, bagi penghafal tidak ada istilah lupa. Kenapa? Karena yang terjadi kalau kita aduh lupa, jangan bilang lupa. Aduh, ini Quran ini rindu nih. Ambil, buka, baca. Gitu. Kemudian nggak ada istilah sulit. Karena yang ada apa? Yang ada ini kelipatan pahala nih. Ya, jadi ya silahkanlah baru baca 3 kali, 4, 5 kali langsung bisa setor. Bener hafal. Boleh bangga. Tapi jangan bersedih bagi yang aduh kok belum bisa ya setor, belum mantep. Jadi harus ngulang lagi. Itu kelipatan pahala. Ingat, satu huruf keluar dari mulut kita 10 pahala. Jadi banyak mengulang dan mengulang itu. Masya Allah, itu kelipatan pahala. Nabi kan bersabda, bayar tak lahu ajron. Makanya orang yang susah ngafal, itu pahalanya double ya. Jelas double, bahkan berlipat. Ya, jadi ini sebagaimana penutup yang sudah-sudah di setiap video saya sebut menghafal itu seperti bersepeda. Jadi bukan soal bentuk sepeda, cara naik, apalagi harga sepeda yang katanya ada sampai 50 juta. No, tapi soal kita mau terus mengayuh dan insya Allah akan sampai tujuannya. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.